Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur kami boleh mengenal, mengetahui apa yang paling esensial dalam hidup kami. Itu mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mencintai sesama. Bantu kami ya Bapa untuk menemukan hukum yang terutama ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus menantang orang Yahudi untuk menunjukkan hukum yang paling utama itu apa. Dan akhirnya ditemukanlah hukum yang paling utama. Mencintai Allah dengan sepenuh hati, sepenuh diri, seluruh diri. Dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Saudara, saya mau mengajak Anda untuk berpikir dan merenungkan dua hal. Pertama, dalam hidup ini kita harus belajar menemukan apa yang paling esensial, apa yang paling penting, apa yang paling utama, apa yang paling mendasar. Dan inilah filsafat kehidupan. Ya. Saya masih ingat dua contoh, yaitu seorang Viktor Frankl yang ditahan di kamp tahanan Nazi. Anda bisa bayangkan begitu banyak orang mati di sana dalam kamp tahanan. Tapi akhirnya dia menemukan satu yang tetap dia bertahan sampai akhir dan dibebaskan, yaitu apa? Makna hidup. Dengan penderitaan yang begitu dahsyat itu, dia menemukan makna hidup yang paling esensial. The meaning of life. Dan itulah yang membuat dia bertahan dalam hidup itu. Ya. Kita menghadapi problem juga kehidupan apapun juga. Tapi apakah kita menemukan the meaning of life through this kind of life? Nelson Mandela 30 tahun di penjara. Ya. Dibuang ke sana kemari. Tapi karena dia memiliki the meaning of life, dia mengampuni orang-orang yang telah melukai hatinya. Dan menjadi negarawan besar di Afrika Selatan. Menjadi bapak bangsa. Filsafat kita menemukan itu. Mengajak kita untuk mencari yang paling esensial. Santa Teresa kanak-kanak Yesus juga mencari itu. Ya. Ia ingin menjadi segala-galanya. Menjadi pujangga gereja, menjadi misionaris, menjadi imam, menjadi martir, menjadi pujangga gereja. Tapi akhirnya dia menemukan dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, ya, kasih mengatasi segala sesuatu. Kasih itu merangkul segala sesuatu. Dia menemukan inti kehidupan, yaitu kasih. Tidak berarti bahwa ketika kita diminta untuk menjalankan hukum cinta, kita sudah menemukan cinta itu. Tidak. Kita harus mengalami sendiri sampai menemukan ya memang cinta itu adalah core, inti, ya, esensi dari kehidupan kita. Ya. Nah itulah, jadi perjalanan kita adalah perjalanan untuk mencari, menemukan the heart of life, jantung hati, jantung hidup kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus tidak hanya mengatakan hukum yang paling utama adalah hukum cinta, tapi menemukan bahwa cinta itu adalah hukum, adalah inti dari kehidupan kita. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bertanya pada diri sendiri. Kenapa saya katakan kita bertanya apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi hakikat kehidupan kita? Kenapa saya katakan begitu? Karena kita cenderung untuk memperhatikan akan apa? Akan aksesoris, akan kedangkalan, akan di permukaan, bukan di dalam. Dan itulah yang membuat orang gelisah, dan itulah yang membuat orang tidak dapat bahagia dalam arti karena terus mencari kesana kemari. Esensi. Santa Teresa kanak-kanak Yesus menemukan itu dan berjuang dan akhirnya mendapatkan segala yang ia inginkan itu ia dapatkan. Dia menjadi penjaga gereja, dia menjadi misionaris, dan
hal yang esensi itu cinta kasih, tapi itu harus diperjuangkan, harus dicari, harus didapatkan. Nah, jadi sebelum kita menemukannya, kita harus mencari terus. Dan dalam perjuangan, dalam proses yang tidak mudah itu. Ya. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga Anda dan saya dan kita semua untuk menemukan yang paling esensi dari diri kita, panggilan kita yang utama seperti apa dan kayak apa, mau kayak seperti apa. Ya. Tentu kasih itu ada banyak lapisannya. Kasih adalah inti, tapi mungkin ada sisi-sisi lain. Mungkin ada orang yang dalam hal apa misalnya keadilan, memperjuangkan keadilan dimanapun dia berada, memperjuangkan kekuasaan misalnya demi kebaikan banyak orang. Bisa jadi ya, dia berjuang untuk kekuasaan, untuk bisa dengan kekuasaan itu dia melayani umat. Katakanlah seperti Presiden Jokowi, dia berjuang untuk kekuasaan tapi untuk melayani umat, bukan untuk apa dirinya sendiri, memperkaya diri, untuk memperhebat diri sendiri, tapi untuk melayani, pelayanan. Nah, jadi ada unsur kasih itu sangat luas, sangat banyak aspeknya. Tapi yang penting adalah nilainya itu, menemukan nilai itu bagi setiap orang beda-beda. Nah, kita harus menjadi man of values, manusia yang punya nilai. Bukan man of success, tapi man of values. Values apa? Nilai apa yang saya perjuangkan? Dan values itu pasti demi kebaikan orang lain, bukan demi sendiri-sendiri. Dan akhirnya intinya adalah kasih. Semoga Anda dan saya, kita semua menemukan kasih di atas segala sesuatu. Dan berjuang untuk mendapatkan dan mencari dan mewujudkannya dalam perjalanan hidup kita. Dan seringkali values itu berkaitan dengan apa? Dengan karakterku, dengan masa laluku, dengan perjalanan hidupku. Dan itulah yang kita perjuangkan. Semoga Anda dan saya dan kita semua hidup menjadi manusia man of values. It's not man of success, tapi man of values. Dan akhirnya value yang paling esensial adalah kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan kita menemukan nilai yang paling utama dalam hidup kita. Kasih. Tuhan memberkati Anda dan saya. Bapa.